Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Salam sehat buat kalian. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kemudahan serta kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal alamin. Hari ini hari Sabtu, tanggal 17 Oktober tahun 2020, kita kembali bertemu dalam pembelajaran jarak jauh, yaitu belajar dari rumah. Sebelum pembelajaran kita mulai, seperti biasa kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan rizki akan kepahaman. Amin, amin ya Rabbal alamin. Sekarang tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan menghitung benda-benda konkret yang ada di sekitar kita, siswa mampu mengidentifikasikan mana kumpulan benda yang lebih banyak, lebih sedikit, dan sama banyak. Melalui tanya jawab, siswa mampu mengidentifikasikan kegiatan sore hari yang sesuai dengan aturan yang berlaku di rumah. Sekarang, untuk pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar tema 3, kegiatanku, subtema 3, kegiatan sore hari. Pembelajaran 5 dan 6, muatan KD 3.3 dan muatan PPKN KD 3.2. Materi pertama, muatan matematika KD 3.3. Nah, sekarang kita akan membandingkan dua bilangan sampai dua angka dengan menggunakan kumpulan benda-benda yang konkret. Mengurutkan bilangan 11 sampai dengan 20. Nah, pada pembelajaran yang terdahulu, anak-anak tentu masih ingat tentang membandingkan banyak benda, kelompok benda yang lebih banyak, dan ada kelompok benda yang lebih sedikit, dan juga ada benda yang sama banyak. Nah, setelah mengetahui cara membandingkan, kamu bisa mengurutkan banyak benda. Banyak benda dapat diurutkan dari yang paling sedikit atau dari yang paling banyak. Perhatikan urutan banyak benda pada gambar buku tematik halaman 94. Nah, kita buka buku halaman 94. Ayo berlatih. Yang pertama, ibu sedang memasak di dapur. Yang kedua, Siti membantu ibu menyiapkan peralatan makan. Yang ketiga, Siti mencoba menghitung banyaknya peralatan dapur. Ibu Siti menghitung jumlah piring, sendok, dan garpu. Siti juga menghitung mangkok dan gelas yang ada di rak piring. Inilah hasil hitungan Siti. Gambar pertama. Mangkok ada 14. Piring ada 16. Garpu ada 16. Gelas ada 19. Dan sendok ada 20. Kalian bisa lihat di buku halaman 94 dan 95. Anak-anak ibu yang ibu sayangi, dari hasil hitungan Siti, manakah yang lebih banyak?
Ayo coba anak-anak lihat gambar dan perhatikan. Maka kalau kita lihat yang lebih banyak adalah sendok. Ya, jumlahnya ada 20. Kemudian, manakah yang lebih sedikit? Ayo, siapa yang tahu? Yang lebih banyak yaitu mangkok. Ya, benar. Jumlahnya ada 14. Nah, sekarang anak-anak perhatikan lagi gambar dan lambang bilangan manakah yang sama banyak pada benda berikut. Nah, yang sama banyak adalah, ya betul, piring dan garpu. Jumlahnya ada 16. Betul anak-anak. Dari penjelasan ibu, kalian sudah mengetahui benda yang lebih banyak, lebih sedikit, dan sama banyak. Kalau kita urutkan, dari yang lebih banyak adalah 20, 19, 16, 14. Terdiri dari sendok, gelas, piring, garpu, dan mangkok. Untuk lebih sedikit adalah 14, 16, 19, dan 20. Terdiri dari mangkok, piring, garpu, gelas, dan sendok. Sedangkan untuk yang sama banyak adalah 16, terdiri dari piring dan garpu. Nah, untuk tugas kalian, ayo bantu Siti menjawab pertanyaan-pertanyaan ibu di buku tematik halaman 96. Kalian perhatikan. Nah, selamat mengerjakan. Untuk materi kedua adalah muatan PPKN KD 3.2. Mengidentifikasikan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Sikap santun menyambut orang tua. Biasanya orang tuamu pulang bekerja pada sore hari, maka sambutlah mereka dengan baik. Ketika orang tuamu tiba di rumah, menyambut orang tua pulang kerja termasuk sikap yang baik. Berikut ini adalah cara menyambut orang tuamu saat pulang kerja. Yang pertama adalah menyambut dengan riang gembira. Yang kedua, membawakan tas sepatu dan punya ayah serta ibu. Mencium tangan ayah dan ibu. Yang keempat, mengambilkan minuman untuk ayah dan ibu. Nah, sekarang anak-anak, mari kita buka buku tematik halaman 99. Ayo mencoba. Nah, di situ kita lihat yaitu pertama, kita harus bersikap baik ketika di rumah. Kita harus mengikuti aturan di rumah. Kita harus menghormati dan menyayangi orang tua. Orang tualah kita yang membiayai hidup kita. Mereka bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
Mereka bekerja dengan penuh semangat. Oleh karena itu, kita harus menghormati orang tua. Ketika orang tua pulang kerja, kita menyambutnya dengan sikap yang santun. Apakah kamu juga menyambut orang tuamu saat pulang kerja? Ya, anak-anak harus menyambut orang tua dengan baik. Nah, untuk tugas kalian, buka buku tematik halaman 100. Kalian perhatikan di buku tematik halaman 100, yaitu tentukan sikap baik dalam menyambut orang tua. Saat orang tua pulang bekerja, bagaimana kalian menyambutnya? Yaitu dengan memberi tanda centang pada gambar yang menunjukkan cara yang baik, dan beri tanda silang pada cara yang kurang baik. Jadi, biasakanlah orang tua dengan baik saat mereka pulang bekerja. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara kita bersikap sopan, santun, dan ramah kepada orang tua. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa selalu berdoa dan mematuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.